Jadi baik, kita segera mulai kuliah kita pada siang hari ini. Kita sudah hanya 24 orang yang hadir ya. Ada 24 yang hadir. Bapak Steve ini. Kita mulai. Pertama, kita akan lihat di sini bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini telah membawa perubahan, membawa kemajuan yang luar biasa bagi umat manusia. Ya, jadi semua hal-hal yang membawa kemajuan bagi peradaban manusia ini telah kita rasakan, di mana manusia yang semula bergerak dari era 1.0 atau 1.0 atau orang biasa sebut juga dengan 1.0 ya. Apapun ya kita pakai bahasa Indonesia 1.0, yaitu masa orang berburu ya, masa berburu. Jadi orang cari makan dengan cara berburu dan tinggal di gua-gua atau di bawah pohon ya. Kemudian dalam waktu yang lama kemudian manusia masuk kepada masyarakat agraris, hidup menetap, berkebun, memiliki sawah, pertanian, masuk pada era masyarakat agraris ya, masyarakat agraris di mana orang disebut dengan era 2.0 2.0 ya, atau 2.0 ya. Itu sekitar tahun 13.000 tahun ya sebelum Kristus. Itu sudah masyarakat itu terjadi. Lalu kemudian masyarakat bergerak kepada revolusi industri ya, era 3.0, masyarakat industri. Di sini industri memainkan peranan. Jadi orang mulai bekerja di pabrik, pekerjaan lebih mudah. Orang mau berkebun cukup pakai mesin, alat-alat pertanian dan pekerjaan. Masyarakat era 5. Ya, jadi era 5.0 ini menjadi penting bagi kita semua. Nah, di sini kita lihat bahwa ada satu perubahan yang besar dan yang mempelopori era 5.0 ini bangsa Jepang. Nanti sendiri bisa cari di Google bagaimana Jepang mempelopori era 5.0 dan mau tidak mau kita semua juga akan masuk dalam era ini. Artinya sudah ada satu kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang membawa manfaat besar bagi kita manusia, umat manusia. Jadi kemajuan IPTEX ini dapat membawa harapan, tetapi juga sekaligus membawa tantangan, ya, harapan dan tantangan. Bahkan ancaman bagi setiap insan beragama di dunia, ya, termasuk juga kita di Indonesia. Ini menjadi tantangan kita bersama di Indonesia. Nah, di sini kita lihat lagi bahwa apa harapan, ya, apa harapan dan apa ancaman dari ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ini. Jadi harapannya adalah bahwa kemajuan IPTEX telah mengubah wajah dunia yang primitif menjadi modern. Ya, wajah dunia yang semula primitif
dia menjadi modern. Nah, ini kemajuan yang membuat dunia ini semacam sebuah kampung besar, ya. Dunia menjadi semacam kampung besar di mana orang bisa berhubungan satu dengan yang lain dalam waktu yang bersamaan dan cepat, ya. Jadi dunia makin terbuka, kita di Kupang bisa bicara langsung dengan orang di Amerika atau di Jerman atau di mana saja. Bapak bisa kasih kuliah online dengan mahasiswa pasca sarjana bersamaan dengan dosen, Bapak pun dosen tim dosen dari Amerika, Ibu Rebecca Young. Kita sama-sama memberi kuliah pada kelas yang sama tapi dengan benua yang berbeda, satu di benua Amerika, satu di benua Asia. Nah, ini karena apa? Dunia kita sudah jadi kampung besar yang terbuka, terhubung satu dengan yang lain. Dan ini satu harapan yang bagus. Ia juga telah memberi banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Jadi teknologi ini telah memberi kenyamanan dan berbagai kemudahan bagi kita, ya. Termasuk kita juga karena wabah pandemi Covid ini kita bisa kuliah ini karena kemajuan teknologi, orang kembangkan Zoom ini, ya. Jadi kemajuan iptek menolong manusia mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya secara kreatif dan inovatif, ya. Secara kreatif dan inovatif. Apa jadinya ketika dunia lagi diterpa pandemi COVID-19 tanpa kemajuan iptek? Apa jadinya? Semua sektor kehidupan terancam oleh karena pemerintah di dunia menerapkan lockdown, ya. Hampir di seluruh dunia. Indonesia juga, ya, lockdown di tiap provinsi termasuk NTT. Namun, kemajuan iptek tetap membuat manusia menjadi lebih kreatif dan inovatif. Sehingga kita semua ini tetap eksis menjalankan berbagai sektor penting dalam hidup kita, ya. Sektor pendidikan seperti sekarang ini, kita kuliah online. Sektor ekonomi tetap jalan. Sektor keagamaan tetap jalan. Pernah Gereja Masih Jawa Timur ibadat lewat rumah dan orang-orang saksikan khotbah pendeta melalui Zoom, ya. Sekarang ini kita sudah masuk lagi ke gereja tapi dengan protokol kesehatan yang ketat, ya, dengan situasi new normal, ya. Ini harapan, artinya keuntungan yang kita peroleh dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni ini. Tapi juga di sisi yang lain, dan ini ada ancaman, ya, ada ancaman dari iptek. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga ternyata membawa dampak agama, ya. Jadi mengalami kemerosotan dalam berbagai kehidupan beragama. Dan ini kita lihat misalnya di mana negara-negara di Eropa atau di Amerika dan di berbagai tempat lain itu gereja-gereja itu pada kosong. Ya, di Jerman misalnya orang-orang tua yang pergi gereja, orang muda tidak lagi. Bahkan ada beberapa gereja di kota Berlin, ya, pusat Jerman sekarang, ya. Setelah Jerman bersatu, Berlin jadi ibu kota negara. Dulu Berlin masuk pada Uni Soviet. Jadi pengaruh
pengaruh komunis membuat orang tidak lagi mau beragama, ya, pengaruh komunis. Sehingga beberapa gereja di Berlin itu malah ditutup, ya, dikasih sewa, dijadikan sebagai bar. Ini dampak dari pengaruh iptek juga, ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana orang-orang sudah merasa agama itu kurang penting, apa buruk, ya. Jadi negara yang dibangun atas dasar iptek justru mengalami kemerosotan dalam kehidupan beragama. Manusia mulai cenderung mengandalkan diri sendiri daripada mereka mau mengandalkan Tuhan. Jadi iptek ini sendiri seakan-akan telah menjadi Tuhan dan atau berhala baru dalam kehidupan manusia. Ya. Banyak pemikir dan ilmuwan Kristen sendiri bahkan cenderung mengikuti tren arus pemikiran dunia dan roh-roh dunia yang menyesatkan. Nah, ini ancaman bagi kita. Jadi orang mulai berpikir rasional dan over berlebihan kritis, ya, sehingga cenderung mengikuti pemikiran dunia dan roh-roh dunia. Kitab suci malah dipandang sudah usang dan juga tidak dianggap juga tidak cocok dengan perkembangan zaman. Bahkan ada beberapa ilmuwan, ya, agamawan, teolog merasa bahwa Alkitab ini harus ditulis ulang, malah dikonstruksi ulang. Jadi kaum perempuan tulis ulang Alkitab, setiap kata bilang Allah Bapa dong ganti dengan Allah Mama, ya. Jadi bukan Allah Bapa di surga lagi, Allah Mama. Jadi Tuhan Yesus ajar berdoa Bapa kami yang di surga, orang ubah konstruksi ulang ini doa, bilang Mama kami yang di surga, Ibu kami yang di surga. Jadi ini satu kebablasan iptek, ilmu pengetahuan, pemikiran dunia yang hanya ikut tren arus, ya, tapi juga ya menyimpang sebetulnya. Jadi Alkitab tidak lagi dipandang sebagai tas, tapi dianggap ya karya manusia, tulisan manusia yang dianggap juga hanya berpihak pada laki-laki misalnya atau apa. Jadi kaum perempuan kaum feminis bilang Alkitab harus dikonstruksi ulang, ditulis ulang. Setiap kata tentang Allah Bapa diganti dengan Allah Mama. Bahkan misalnya ancaman juga bagi ini ialah kaum lesbian, LGBT, homoseksual malah mau menulis ulang, membaca Alkitab secara ulang, secara baru menurut kepentingan. Kepentingan lesbian kok, kepentingan homo kok, gay kok, atau kepentingan feminisme kok, dan lain sebagainya. Nah ini juga ancaman bagi kehidupan beragama, ya, kehidupan beragama. Hal-hal yang dulu dianggap dosa, sekarang mungkin dianggap biasa. Ya, dianggap biasa saja. Nah, ini jadi ancaman kehidupan beragama kita. Nah, untuk itu juga maka perlu kita waspadai, ya, kita perlu waspadai di sini, yaitu bahwa manusia berusaha mengandalkan pengetahuan sendiri daripada mengandalkan kebenaran Alkitab. Bahkan dia mengabaikan kebenaran Alkitab. Ya. Bahkan bila perlu Alkitab dimanipulasi, Alkitab disetir demi menjawab pandangan dan kepentingan diri sendiri.
menjawab kepentingan paham kelompok, ideologi kelompok, interese pribadi atau kelompok, dan lain sebagainya. Ini yang berbahaya ya bagi kehidupan beragama. Contohnya begini, Bapak angkat ya, ada dua pemikiran modern tentang manusia yang bertentangan dengan agama, ya, yaitu manusia itu disebut sebagai makhluk komunis, ya, dan ini yang terjadi di Jerman Timur, ya. Jadi tokoh komunis misalnya Karl Marx, ya, lahir 1818, meninggal 1883. Dia berpendapat bahwa manusia adalah ciptaan dirinya sendiri. Padahal Alkitab bilang manusia diciptakan oleh Tuhan Allah dalam kitab Kejadian. Tapi Karl Marx bilang tidak, dia ciptaan diri sendiri. Bahkan lebih lucu dan lebih parah lagi, Charles Darwin bilang manusia berasal dari kera, dari kode. Ya, jadi kita nih kode semua nih dari kera. Nah, itu menurut Charles Darwin. Ya, jadi tokoh komunis Marx ini bilang manusia adalah ciptaan dirinya sendiri, ya, dan hanya manusia yang dapat menjawab kepada dirinya sendiri juga. Dan mampu dengan upaya sendiri menemukan tujuan hidupnya, menemukan kebebasan yang absolut bagi dirinya sendiri. Nah, ini pandangan Karl Marx, ya, tokoh pendiri komunisme dunia. Ya. Marx juga menerima pendapat Ludwig Feuerbach bahwa Allah orang Kristen itu hanya suatu refleksi fantastis. Jadi Allah itu hanya fantasi, hayalan manusia saja menurut Feuerbach ini, ya. Suatu gambaran dalam cerminan dari diri sendiri. Jadi Allah itu hanya gambaran manusia sebetulnya yang bikin jadi Allah gitu. Gambaran dalam cermin dari dirinya sendiri menurut Feuerbach. Karena itu Marx Marx percaya bahwa Allah adalah khayalan atau pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi ada satu semboyan terkenal dari Marx itu adalah agama itu adalah candu, ya, agama itu adalah candu, ya, seperti ini. Jadi supaya orang miskin, ya, jangan protes pada orang kaya, bilang sudah bosan tenang-tenang sah, biar miskin di dunia, sengsara di dunia, nanti bosan masuk surga. Nah, ini pikiran ekstrim dari Karl Marx yang bilang agama adalah candu. Jadi manusia adalah makhluk manis. Arah berpikir ini juga agak keliru. Karena begini, menurut kaum humanis, manusia adalah bentuk eksistensi yang paling tinggi, ya, dan karenanya adalah satu-satunya objek yang pantas disembah dan dilayani. Jadi manusia itu patut disembah dan dia patut dilayani. Jadi humanisme adalah pengakuan akan rasa percaya kepada hakikat manusia yang menolak ide tentang Allah sebagai hal yang perlu karena manusia bisa membentuk kembali dirinya sendiri. Jadi humanisme bilang kita tidak perlu Tuhan Allah lagi, ya, Tuhan Allah tidak perlu lagi karena manusia bisa menolong diri sendiri.
ya, seperti pandangan Karl Marx di atas. Jadi ide hal-hal yang berusaha mengandalkan manusia sendiri dan menolak akan Tuhan Allah. Nah, karena itu maka yang patut kita waspadai di sini yaitu adalah bahwa kemajuan ipteks juga sebetulnya bagaimana kita sebagai orang yang beragama, khususnya yang belajar agama Kristen ini, kita memandang bahwa ipteks bisa menjadi peluang justru bagi umat beragama. Jadi kalau kita waspada, kita berhati-hati, kita tidak ikut arus dunia, maka kita tidak lagi melihat ipteks sebagai ancaman, tapi malah peluang. Ya. Ipteks itu malah menjadi peluang bagi kita umat beragama. Peluangnya dalam hal apa? Dalam 5 poin ini ya. Yang pertama, untuk kita orang beragama ini semakin kreatif dalam menyembah Tuhan dan beribadah dalam segala aspek ya, bersikap rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Ya, semakin kreatif karena apa? Walaupun ada pandemi, kita dilarang ke gereja karena menerapkan protokol kesehatan, tapi kita bisa ikut ibadah online melalui Zoom. Ini namanya kreatif, inovatif. Ya. Jadi kita semakin kreatif menyembah Tuhan. Ini peluang kita karena ada teknologi komputer, ada laptop, ada HP, ada program Zoom, ada berbagai program lain lagi. Terutama Zoom ini yang paling bagus dan paling lengkap. Nah ini menolong kita untuk ya tetap kreatif menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi walaupun pandemi kita tidak marah pada Tuhan, tapi kita tetap berharap bergantung pada Tuhan. Itu poin yang pertama. Jadi peluang yang kedua ialah mendorong kita supaya tetap optimis menghadapi masa depan. Karena apa? Karena kita sadar bahwa Tuhan yang pimpin tempuh hidup. Ya, dari dulu sampai kapanpun pasti Tuhan ada beserta dengan kita. Ya, dan karena itu kita harus optimis. Ya, kita harus optimis dalam tuntunan dari Tuhan ini. Yang ketiga, kita berdisiplin dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan ipteks. Ya, jadi Tuhan kasih ipteks, ilmu pengetahuan, kasih teknologi ini, kita harus gunakan secara bertanggung jawab. Jadi ada orang ya yang gunakan ilmu pengetahuan teknologi ini untuk merampok. Ya, ini contoh gambar di sebelah ini. Bagaimana orang jadi hacker, ya, jadi penipu, rampok, curi orang pun uang dari rekening online-nya dengan gampang-gampang, ya. Karena faktor itu, ya. Jadi tidak bertanggung jawab dalam pemanfaatan ipteks. Bapak sendiri beberapa waktu lalu kan Bapak Purnama dicatut, ya. Orang bisa tahu di Bapak pun kelas mahasiswa, tahu Bapak punya nomor HP, tapi dia sampai pakai Bapak pun nomor, dia pakai nomor baru, tapi dengan mengaku diri sebagai Bapak Deta, lalu minta pulsa 100.000 kalau salah. Nyong Leo ada muat itu, bersahabat ada muat itu bilang ada minta pulsa, ya. Pak Tonci juga, Tonci Rafiel menurut siapa, Tasa juga bilang ada minta pulsa di mahasiswa. Nah ini, jadi orang guna
pasar global pemikiran, pandangan, dan roh-roh dunia. Jadi sekarang ini dengan kemajuan internet, ya, Facebook, ya, teknologi ini, tiap hari itu ada tawaran ikut Zoom ini, ikut ini, tawaran pinjaman online, dan lain sebagainya. Kita bisa saja tergoda, ya. Identitas kita sebagai manusia beragama, khususnya yang beragama Kristen ini juga bisa kabur. Karena apa? Karena ada tawaran-tawaran dari pasar global dunia ini. Ada ajaran-ajaran baru, ya, roh-roh dunia yang menyesatkan. Jadi orang bilang begini, Anda butuh pinjaman online, cukup 2 menit, 3 menit, uang langsung ditransfer ke rekening Anda 10 juta. Ya. Jadi kita mulai pinjam. Oh, ada satu ibu di Jawa yang Bapak nonton di televisi, ada satu ibu guru. Dia karena mau buka usaha, bilang ada usaha pinjaman online hanya 20 menit, 2 menit saja, yang penting kasih KTP. Lalu dia urus. Ya, memang betul, 2 menit kemudian 10 juta masuk di depo rekening. Terus dia pakai uang untuk usaha. Nah, ternyata itu rentenir yang menipu lewat online. Karena apa? Karena dalam tempo 1 bulan bunganya bunga yang ada itu ternyata sudah mencapai 50 juta. Ya. Jadi pinjam 10 juta, dalam 1 bulan kemudian sudah mencapai 50 juta yang harus dikembalikan. Karena dan dia tidak bisa lari karena dia punya KTP, alamat jelas. Nah ini orang menawarkan hal-hal yang gampang, yang murah, itu sebagai contoh. Sehingga bisa terjadi gitu. Atau misalnya juga gini, orang gunakan teknologi, ya, internet, ya, WA, Zoom, untuk prostitusi online. Ya. Jadi ada suami istri yang gila menawarkan bagaimana ajak orang lain juga dong rame-rame begitu. Tinggal bayar 2 juta, 5 juta, dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi. Ini juga. Jadi identitas kita sebagai orang beragama, sebagai orang Kristen juga, sekarang diuji di tengah-tengah pasar global, pemikiran, pandangan, dan sikap, ya, roh-roh dunia ini. Ini kita harus berhati-hati. Yang berikut, kelima, lebih proaktif dan reaktif, ya. Proaktif artinya begini, kita berusaha, kita bukan tunggu terjadi sesuatu baru kita bereaksi, bukan, ya. Tapi kita berusaha berupaya lebih awal. Hal yang menguntungkan, ya. Jadi iptex kita harus pandang sebagai anugerah Allah bagi manusia, ya. Iptex ini adalah anugerah Allah bagi manusia. Jadi iptex justru dapat dipakai untuk memperkuat iman,
dan lebih kreatif di dalam beribadah dan menyembah Tuhan. Ya, ini lebih kreatif kita dalam beribadah dan menyembah Tuhan. Jadi itu ibtiks ya, pada satu sisi. Jadi dia adalah karunia dari Tuhan. Dia ibtiks ini jangan dipandang dosa. Ya. Kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan sini ini adalah jahat. Tidak. Dia adalah anugerah Tuhan. Ya. Karena secara iman begini, kita secara iman, semua ilmu pengetahuan berasal dari Tuhan, ya, termasuk ibtiks. Ya. Jadi kita lihat di bagian sisi kanan itu iman, kolom iman. Semua ilmu pengetahuan berasal dari Tuhan. Maka sebagai orang beragama, khususnya beragama Kristen, kita memiliki pertanggungjawaban iman kepada Tuhan sumber ilmu pengetahuan. Ini yang penting. Yang kedua, wajib kita waspadai juga sebagai wujud dari tanggung jawab ya dan pilihan ini, yaitu bahwa kita waspadai apa yang Bapak sebut, inilah dari Bapak, khas dari Bapak, yaitu ibtiks hitam, ya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sifatnya jahat, makanya disebut hitam, ya, yang mengancam peradaban umat manusia, ya. Nah, bagaimana apa yang dimaksud dengan ibtiks hitam ini? Nanti bosan nonton link ini, ya, catat, tolong catat link itu tuh, https ya, YouTube ya dan seterusnya. Itu link yang nanti bisa dicatat lalu ditonton di channel Bapak ya. Cari saja itu, klik link atau cari di YouTube ibtiks hitam, nanti dia muncul link videonya ya. Nah, tonton itu sebagai PR ya, sebagai PR untuk menonton video itu supaya kalian bisa tahu apa yang dimaksud dengan ibtiks hitam. Karena kalau di ujian ditanya salah satu soal, coba Anda jelaskan apa itu ibtiks hitam. Apa definisinya? Lalu berikan contoh-contoh apa yang dimaksud dengan ibtiks hitam. Ya. Jadi tonton videonya, simak baik-baik, catat ya hal-hal penting dari ibtiks hitam itu. Jadi linknya itu ya, https://youtube.be/ ya 0 besar 0 kecil R besar A besar I besar 5, E besar 25, M4, 0 kecil. Nah, ini bisa. Ini nanti lihat baik-baik itu link. Lalu juga patut dicatat di sini ya. Kalau ada ibtiks hitam itu berarti kita harus memperkuat iman kita. Jadi supaya kita jangan terjebak atau terpengaruh atau malah mempraktekkan ibtiks hitam, maka di sisi iman harus menjadi mercusuar yang menerangi manusia dalam berlayar dalam kapal kemajuan ibtiks. Jadi kita ini dengan kemajuan ibtiks ini kita seakan-akan sedang berlayar dengan kapal. Nah, iman itu menjadi mercusuar, lampu yang menerangi pelayaran kita di dunia ini. Karena itu seorang ilmuwan Kristen yang beragama mesti memiliki spiritualitas dan karakter yang bisa diandalkan. Ya, bagaimana sikap seorang ilmuwan yang benar, bagaimana karakter seorang ilmuwan Kristen yang benar, silakan tonton ya di channel ini, channel Bapak juga di YouTube Bapak. Judulnya tentang sikap ilmuwan Kristen atau di link ini ya, https YouTube ya dan seterusnya. Nah, jadi itu toh mohon untuk dicatat. Nanti Bapak
share ini 2 link juga di grup WA supaya mudah, kosong klik saja, tinggal klik langsung masuk di channel YouTube ya dari Bapak punya. Yang berikut kita pindah di kolom iptex lagi. Jadi ada banyak tawaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Ya, tawaran ya. Ada tawaran kita mau nonton K-pop, lagu-lagu Korea, kita mau nonton film-film Amerika, kita mau nonton film-film India, itu ada banyak tawaran. Tetapi kita bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ya. Jadi tiap hari itu selalu muncul HP jenis baru, spesifikasi baru, laptop jenis baru, spesifikasi baru. Jadi jangan kita sebagai seorang siswa atau mahasiswa bilang, Bapak dan Mama yang di kampung tolong jual babi dulu, beta mau beli HP baru lagi. Ini jenis baru lah ini, Bapak dan Mama. Babi yang di kandang itu tolong jual dulu, kau kirim ke Sebedoi. Nah, ini namanya ada banyak tawaran, tapi kita harus membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan, mana egoisme dan mana untuk pengembangan peradaban yang bertanggung jawab. Jadi itu contoh kecil ya. Jadi ada banyak hal yang ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni tawarkan kepada kita. Tapi kita harus bijak, harus berhikmat ya. Mana keinginan, mana kebutuhan kita yang mendesak ya. Mana yang harus diprioritaskan dan lain sebagainya ya. Jadi bagaimana ini bisa jadi baik kalau kita beriman mengandalkan Alkitab, ya. Alkitab sebagai acuan dan inspirasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alkitab di sini tidak dipertentangkan dengan iptex ya. Jadi kita mental rohani kita, iman kita bisa belajar dari Alkitab ya. Jadi sekarang ini ada grup-grup membaca Alkitab. Kalau pasang ada waktu ikut saja join grup itu ya. Join grup baca Alkitab 1 hari berapa pasal. Itu bagus untuk supaya apa? Kita menolong diri sendiri supaya ya selain mengenal cerita Alkitab tapi bisa memberi inspirasi, semangat hidup bagi kita semua. Yang berikut, iptex tidak digunakan untuk penipuan dan berbagai bentuk kejahatan. Ya. Jadi iptex dan iman ini adalah pilihan dan tanggung jawab. Ya. Ialah jangan kita memilih menipu, gunakan iptex untuk menipu atau melakukan kejahatan. Tetapi sebagai orang beragama, sebagai orang beriman, justru iptex kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Bukan iptex dipakai untuk menyengsarakan manusia, orang lain, sesama kita. Tapi untuk memuliakan Tuhan dan membawa kesejahteraan yang dimiliki. Nah, ini hal-hal yang penting dari kuliah kita hari ini ya, menyangkut tema bagaimana hubungan iman Kristiani dengan ilmu pengetahuan. Ada 2 video tadi. Jadi Bapak persilakan yang mau bertanya. Saya Pak. Ya, silakan. Itu ilmuwan mengatakan bahwa nenek moyang kita itu adalah kera. Nah, agama mengajarkan nenek moyang kita adalah Hawa. Agama mengajarkan kita bahwa nenek moyang kita itu adalah Adam dan Hawa. Tetap kebingungan saya, Pak. Manakah yang benar di kedua pihak ini? Adam dan Hawa atau kera, Pak? Sekian dan terima kasih. Iya, jadi begini, itu ada ahli yang mengatakan, namanya Charles Darwin. Jadi Charles Darwin ini kan contoh dari
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, orang melakukan penelitian. Jadi Charles Darwin melakukan penelitian, ya, perkembangan makhluk hidup dan lain sebagainya, dan akhirnya dia menyimpulkan bahwa yang bertentangan dengan Alkitab. Jadi dia mempertentangkan teori yang dia selidiki dengan kebenaran Alkitab. Jadi dia bilang manusia itu bukan diciptakan oleh Tuhan, tapi manusia adalah hasil evolusi dari kera. Jadi nenek moyang kita dulu ini adalah dari kera. Jadi dia membantah. Jadi si Charles Darwin ini membantah bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, dan dalam kitab Kejadian itu Adam dan Hawa, ya, sebagai nenek moyang manusia. Tapi si Darwin ini bilang bahwa bukan, kita ini adalah hasil evolusi dari kera. Nah, jadi di sini ada semacam soal mempertentangkan antara makhluk komunis atau pandangan yang lain. Nah, kaum humanis bilang manusia itu ya bisa menolong dirinya sendiri, dia tidak membutuhkan Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini yang kita harus ya menghindari sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang cendekiawan Kristen. Kita harus berhati-hati ya, supaya kita jangan itu tadi Bapak bilang tidak terpengaruh kepada ajaran-ajaran roh-roh dunia, ya, roh dunia. Jadi itu gunanya kita belajar agama di sini, ya, banyak belajar agama di sini. Lagi yang mau bertanya Bapak bertanya. Amelia Ya, Putri Jelita WA, Pak. Saya mempunyai 2 pertanyaan, ya, Pak. Amelia, silakan. Putri. Amelia pertanyaan Putri. Yang pertama, iya Pak. Ya, pertanyaan yang pertama, Pak tadi ada sebut bilang roh-roh dunia. Nah, pertanyaan saya maksudnya yang pertama, tadi Pak ada sebut bilang roh-roh dunia. Maksud dari roh-roh dunia ini apa, Pak? Nah, pertanyaan kedua, banyak di dunia ini yang tidak memiliki agama atau mereka yang tidak mempercayai Tuhan, Pak. Nah, mereka yang tidak memiliki agama ini adalah mereka yang mengikuti tren karena menurut mereka agama bukanlah jalan menuju keselamatan. Pertanyaan saya, apakah mereka yang tidak mempercayai Allah ini akan menemukan keselamatan dunia dan akhirat? Bagi kita yang beragama, pasti kita mempercayai Allah bahwa Allah adalah sumber keselamatan. Terima kasih, Pak. Ya, jadi gini, roh-roh dunia yang dimaksud itu adalah menunjuk pada pandangan-pandangan dunia, filsafat dunia, paham-paham ya yang berkembang, ideologi-ideologi yang berkembang, dan karena kemajuan ilmu pengetahuan teknologi kita bisa terpengaruh kepada mereka. Jadi misalnya begini, kalau di Barat itu sekarang orang merasa bahwa kumpul kebo itu ya tidak menikah tapi melakukan hubungan dengan orang lain yang bukan pasangan resmi itu dianggap wajar-wajar ya di Barat. Nah, sebagai orang beragama kita harus berhati-hati dengan pandangan ini. Atau yang di Jawa itu ya, mereka bikin kelompok arisan tukar istri, tukar suami. Ini yang terjadi juga. Ini roh-roh dunia yang menyesatkan. Tukar istri, tukar suami. Dong bikin arisan. Jadi 1 bulan dong bikin arisan, lu dapat bepu istri atau lu dapat bepu suami, dong batukar-batukar. Nah, ini sebetulnya roh-roh dunia yang menyesatkan juga. Atau di Amerika itu sudah muncul gereja baru namanya gereja setan. Jadi dompung ini dekorasi gereja itu bikin salib, di gereja ada salib memang, tapi salib terbalik. Baru bukan Yesus, gambar Yesus yang ada, tapi gambar setan, ada manusia yang ada tanduknya. Setan, simbol dari setan. Nah, ini roh-roh dunia juga. Kalau kita bilang, oh, ini anak muda, kita mau ikut tren lah,
kita mau ikut tren baru. Sudah bosan ini pergi gereja yang dipun salib lurus-lurus. Kita pilih gereja yang salibnya terbalik. Nah ini roh-roh dunia yang menyesatkan, yang kita harus berhati-hati, ya. Kita harus supaya jangan tersesat dengan roh-roh dunia. Nah, nanti ada di video sikap ilmuwan Kristen itu, nanti ada, coba nonton, Putri nonton baik-baik, ada jawaban lain, penegasan lain yang Bapak jelaskan tentang roh-roh dunia di situ, ya. Ada lebih jelas, nanti silakan tonton langsung di situ. Yang kedua pertanyaannya apa, Putri? Pertanyaan yang kedua apa? Tolong ulangi. Pertanyaannya adalah, apakah mereka yang tidak mempercayai Allah akan menemukan keselamatan di dunia dan akhirat, seperti yang kita percayai bahwa Allah adalah sumber keselamatan. Silakan pertanyaan yang kedua. Iya. Pertanyaannya adalah, apakah mereka yang tidak mempercayai Allah akan menemukan keselamatan di dunia dan akhirat? Bagi kita yang mempercayai Allah, bahwa Allah itu adalah sumber keselamatan. Pertanyaan saya itu, Pak. Mereka yang tidak memiliki agama itu, Pak. Ya, jadi sekarang juga berkembang pemikiran begini, bahwa siapa saja bisa diselamatkan oleh Tuhan Allah. Ya, karena memang Tuhan Allah punya wewenang, Tuhan Allah punya kuasa. Jadi kita sebagai orang beragama juga tidak bisa mengklaim bahwa surga itu milik kita, bahwa kita yang harus nanti diselamatkan. Belum tentu juga, ya. Tetapi tugas kita sebagai orang beragama, kita tidak mau urus orang masuk surga atau tidak, atau masuk neraka atau tidak. Tapi sebagai orang agama, kita percaya dan yakin bahwa misalnya dalam agama Kristen, ya, kita yakin bahwa Yesus itu juru selamat saya, dan saya yakin bahwa kalau saya percaya pada Yesus pasti saya diselamatkan. Jadi entah orang lain nanti diselamatkan atau tidak itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi bahwa iman saya mengajarkan saya harus beriman, percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Bahkan Yesus ini bilang kan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak binasa, ya, dia beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16 juga bilang begitu, toh. Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal, toh, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu keyakinan kita, ya, keyakinan. Nah, keyakinan ini bisa terpengaruh oleh pandangan dunia yang tadi Bapak bilang, ada kaitan tadi itu, di mana orang bilang agama semua bisa menyelamatkan, ya. Agama mana saja bisa menyelamatkan. Memangnya lupung agama saya bisa menyelamatkan? Ini kan orang, apakah saya jadi orang Kristen ini benar atau tidak? Saya percaya kita malah tetap teguh, walaupun orang omong bicara macam-macam, kita tetap teguh pada agama kita, ya, sebagai orang yang beriman, orang yang beragama. Itu jawaban dari Bapak. Oke? Baik. Silakan, masih ada yang lain? Saya, Pak. Silakan, Nurlince. Ya, saya, Pak. Baik, Pak. Hanya satu pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertanyaan saya itu, bagaimana cara atau upaya mengatasi kemajuan iptek yang mempengaruhi keimanan kita di bidang agama, di mana kita sebagian manusia sekarang sudah melupakan Tuhan, yaitu lebih suka memegang HP daripada pergi ke gereja. Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi orang memang begini juga. Jadi HP ini jadi berhala baru, ya, teknologi iptek jadi berhala baru. Dia bangun tidur langsung dia lihat pertama tuh bukan Alkitabnya, tapi HP-nya. Jadi dia bangun, HP mana ya? Nah, HP sudah dicas kok. Aduh, cas terlalu banyak. Jadi dia hanya berpikir pada HP. Lalu pokoknya kemana-mana tanpa HP itu dia bisa mati tuh. Ya, jadi ini yang terjadi. Sehingga orang akhirnya juga melupakan Alkitab. Nah,
Kalau mau jalan tengah begini, karena HP ini adalah teknologi yang adalah anugerah Tuhan. Tadi seperti Bapak bilang toh, iptek ini adalah karunia, anugerah dari Tuhan. Dan iptek bisa digunakan untuk kita lebih dekat pada Tuhan. Jadi begini, di HP itu kita bisa install Alkitab. Ya. Jadi ada di pemanfaat. Jadi install saja Alkitab. Jadi begitu bangun tidur, memang kita raba HP kita raba. Tapi yang kita lihat pertama itu bacaan teks Alkitab yang kita bisa baca, menguatkan kita, mental rohani kita. Ya, jadi kalau kita ke gereja juga, kita memang kalau pegang Alkitab ada yang dulu pun kan berat-berat ya. Kita bawa HP saja bisa. Asal selama di gereja, di kebaktian, kita jangan tergoda, pilih mata, kopi buka Facebook, buka YouTube, buka segala macam, nonton film Korea selama pendeta berkhotbah, kita nonton film Korea, atau ada main game. Tidak boleh. Jadi kita harus bertanggung jawab, yang tadi Bapak bilang tadi, disiplin, bertanggung jawab dalam menggunakan Alkitab. Kita bawa, ada pujian juga di situ, kita bawa ke gereja, kita konsentrasi. Ya, kita bisa baca Alkitab lewat situ, kita bisa pujian di situ. Jadi Bapak pergi gereja, Bapak sendiri seorang yang Bapak menggunakan teknologi untuk membuat Bapak lebih dekat pada Tuhan. Jadi Bapak install Alkitab dalam berbagai bahasa. Ya, ada edisi bahasa Indonesia, bahasa Jerman, semua bahasa di dunia. Ya, terjemahan juga ada di Bapak HP Alkitab. Bapak juga install lagu Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat, NKB, semua lagu-lagu yang ada di kitab nyanyian pujian itu Bapak install di Bapak HP. Kalau di gereja, ini layar monitor gereja bilang kita menyanyi dari NKB, Bapak langsung buka Bapak pun HP yang lagu cepat kan, bisa langsung cepat. Jadi HP memudahkan kita. Orang lain masih buka Alkitab nih, cari di pelebar, kadang pendeta sudah baca habis baru ditemukan. Tapi kalau lewat HP kita lebih cepat karena tekan tombol tak langsung dapat. Jadi ada juga orang yang mempertentangkan antara HP dan Alkitab. Seolah-olah kotong lebih kudus, lebih mulia kalau di gereja bawa Alkitab. Kalau bawa HP itu berdosa. Padahal dia bawa Alkitab juga yang ada Alkitab, ada pujian di dalam. Jadi ini soal kita berdisiplin dan soal bertanggung jawab terhadap teknologi. Jadi begitu Norrince, ya. Jadi bagaimana kita menggunakan teknologi ini secara disiplin, secara bertanggung jawab. Itu maksudnya. Oke, masih ada lagi pertanyaan untuk ini pelajaran kita hari ini. Masih ada Pak. Baik, jadi kalau tidak ada jangan lupa nanti ada Pak. Membuat resume dan catatan refleksi terhadap kuliah hari ini. Nanti Bapak muat tugasnya di Google Classroom. Juga jangan lupa menonton link video yang tadi Bapak berikan selama kuliah. Ada 2 video itu. Nama siapa? Nama Jingga Pak. Silakan. Satu contoh konkret pandangan iman Kristen terhadap iptek. Kok yang tadi Bapak terangkan semua tuh itu pandangan iman Kristen, lu sana dengar. Jaringan mangkali Bapak dia bisa dengar Pak. Nah, nanti lu perhatikan ulang video pembelajaran ya, nanti Bapak kirim di
video pembelajaran di link untuk di grup. Itu sikap-sikap iman kita. Jadi kita pertama, bahwa iptex ini adalah anugerah Tuhan. Ya. Karena tidak ada sesuatu di dunia ini yang di luar jangkauan Tuhan. Semua ilmu pengetahuan, semua teknologi karena Tuhan yang ciptakan. Ya. Mengapa? Karena Tuhan Maha Kuasa. Itu pandangan iman kita, Kristen kita, jelas di situ. Lalu yang kedua, bahwa kita harus menggunakan iptex ini dengan baik dan benar. Iptex dapat dipakai untuk lebih menolong kita dalam pertanyaan dari Norlinja, itu juga sudah sikap iman Kristen kita. Jadi itu yang bisa dijawab ya bisa supaya bisa memahami apa yang. Kalau tidak ada lagi, ya hidupkan video. Bapak mau foto terakhir kehadirannya, foto lagi terakhir untuk semua yang hadir. Tolong hidupkan videonya. Bapak mau foto sekali lagi kehadiran dari Anda semua. Ya, satu ya, pasang video ya. 1, 2, 3. Oke, layar kedua. Ya, 1, 2, 3. Oke. Jadi demikian kuliah kita pada hari ini. Siapa yang mau berdoa untuk kita semua, silakan Bapak. Jadi demikian, Sako. Ya, Pak. Cukup ya, untuk sementara cukup. Ya, silakan siapa yang mau berdoa untuk kita akhiri kuliah ini. Silakan. Floriko, Pak. Siapa yang mau berdoa? Floriko, Pak. Floriko. Ya, silakan Floriko. Bapak sudah dengar? Bapak dengar suaranya? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada saat sore hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Amin. Syukur dan terima kasih Tuhan karena atas berkat dan perkenan-Mu di mana Tuhan sudah mempertemukan kami dalam itu. Ya Tuhan, ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, apapun yang kami dengarkan, apapun yang menjadi materi pembelajaran pada saat sore hari ini Tuhan, mari Tuhan lakukan dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami juga berbuat salah dan dosa kami Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni atas dosa kami yang kami berbuat tidak sengaja Tuhan. Amin. Oke. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa Google oleh video yang Bapak berikan tadi supaya bisa dipelajari materinya lebih dalam melalui itu. Ya.